Berseba. Berseba ini istri kelima. Oke? Lalu Daud dengan Berseba menikah, berpoligami. Daud ini dengan istri kelima menurunkan Salomo. Oke? Raja Salomo. Raja Salomo istrinya 700, turun temurun menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Joakim ya dengan Hana menurunkan ibunya Yesus, Maria. Maria menurunkan Yesus. Coba kalau kagak boleh poligami, kagak ada poligami, Kristen nyembah apa hari ini, Mbak? Coba kalau kagak boleh poligami, Daud. Waduh, ini Kristen nyembah apa hari ini? Aduh. Itu. Jadi jangan dipandang buruk poligami itu, seharusnya Anda bersyukur karena poligami itulah adanya Tuhan Anda. Kayak gimana sih? Jadi jangan sewot. Ya. Itu kan di perjanjian lama ya, Pak ya. Kalau Tuhan Yesus datang pasti Tuhan akan memberikan ajaran lagi gitu. Oh, nggak ada Yesus melarang atau mengatur poligami, nggak ada ajarannya. Ada. Mana? Kita lihat dari tentang perceraian. Tuhan tidak suka perceraian kan. Gini, ya yang gini. Yang saya maksud berbicara tentang poligami, bukan cerai. Yang saya tanya masalah poligami diatur Yesus, bukan cerai. Ya benar Pak. Tapi poligami itu dari mana asalnya? Ya dari antara suami istri kan. Nah kalau suami istrinya yang mau cerai, maka dia kan poligami gitu. Ataupun walaupun sama istrinya, dia akan nikah lagi gitu kan. Oh gini Mbak, yang namanya poligami itu laki-laki menikah lebih dari satu. Kalau di Islam ya poligami itu hanya sebagai solusi. Contoh kayak gini ya, saya menikah dengan istri saya, ternyata istri saya mandul, divonis oleh dokter. Rahimnya bermasalah. Karena saya ingin mendapat keturunan biologis dari darah saya sendiri, maka saya solusinya izin sama istri untuk berpoligami agar mendapat keturunan. Jadi di Islam poligami itu hanyalah sebuah solusi gitu, bukan wajib. Dong istrinya diduakan. Iya, lalu gimana solusinya? Kalau kagak bisa punya anak dari darah daging sendiri? Ya, karena istrinya mandul. Nah kalau lain halnya suaminya yang mandul. Kalau suaminya yang mandul, ya gak perlu dia berpoligami, tapi ambil anak angkat kan kayak gitu. Kayak gitu, kasihan sekali. Jadi itu adalah solusi, Mbak ya. Kalau poligami itu hanya sebuah solusi, bukan wajib bagi Muslim. Enggak, bukan wajib. Karena apa? Jangan pikir enaknya doang, pikir ancamannya lebih ngeri itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan laki-laki yang poligami di yaumul kiamah nanti. Jika dia lebih berat ke satu istri, maka dengan cara dia berjalan runtuh sebelah badannya. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Kasihan dong. Maksud saya tuh kayak gini loh, Pak. Kembali lagi ke tujuan awal gitu. Kalau memang mau nikah hanya untuk buat anak, ya kan? Tapi bukan kalau dari saya diajarkan kalau kita menikah itu kita punya teman hidup, tapi dari pasangan ini mendekatkan kita itu sama-sama sama Tuhan gitu loh. Gak fokus tentang ini. Kalau anak atau apa itu ya anugerah yang Tuhan kasih gitu loh. Kalau sebatas karena gak punya anak jadi boleh nikah lagi, kayak gitu, kayak mana lah ya pernikahan itu ya, bisa dikatakan ya. Kalau dari saya ya, saya tahu tuh. Kalau pernikahan itu tuh tidak fokus ke salah anak. Mikirnya Anda gitu. Ya salah. Jadi berarti nikah itu tujuannya untuk buat anak gitu berarti ya? Iya, menikah itu untuk meneruskan keturunan, Mbak. Kalau Anda ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ngapain Anda menikah? Sendiri bisa juga. Kagak perlu Anda menikah, kagak perlu ya. Anda tinggal Anda kagak menikah, sendiri saja mendekatkan diri kepada Tuhan bisa. Kayak gitu, kagak perlu Anda menikah. Menikah itu meneruskan keturunan gitu. Aduh. Ini apa ya, gini. Seandainya kalau misalnya istrinya mandul, istrinya nggak terima tuh suaminya poligami, gimana itu Pak? Terus suaminya pengen mau, nah itu kayak apa? Masa iya? Kan sesuai aturan negara, bagaimana mediasinya? Kan aturan negara sekarang ada.
biarlah mereka di situ mengatur ya, dari KUA-nya. Seperti apa ya, apakah negara mengizinkan? Kalau tidak diizinkan, ya mau kayak